Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu ada buat hidup kami. Tuhan, kembali pagi hari ini kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar itu boleh tertanam dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Demi Kesatuan Tubuh Kristus. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 14 ayat yang pertama sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Persatuan di antara anak-anak Tuhan, bahkan di antara gereja demi gereja, itu hancur karena yang satu menganggap dirinya lebih baik dan lebih berhak dari yang lainnya, sehingga terjadilah begitu banyak perpecahan, bahkan penghakiman dari atas mimbar, di mana seorang hamba Tuhan sibuk bukan memberitakan firman Tuhan, namun sibuk untuk mengkritik dan menghakimi rekan hamba Tuhan lain, sehingga perpecahan di dalam tubuh Kristus menjadi semakin tajam. Belajarlah dari nasihat firman Tuhan ini yang dicatat di Roma 14 ayatnya yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dalam hal ini, terimalah mereka apa adanya, sebagaimana mereka telah dipanggil Tuhan untuk menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ada anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menerima keselamatan dari Tuhan ketika hidupnya telah hancur. Mungkin karena masa lalunya yang kelam, mungkin karena keterbatasannya, atau karena apapun juga. Gereja Tuhan perlu belajar untuk menerima semua mereka apa adanya. Jika Tuhan saja bersedia membuka hati, bahkan rela mati bagi orang-orang berdosa, seperti semua kita,
seperti apa yang Roma 5 ayat 8 sampai 9 katakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidakkah hal itu juga berarti kita pun wajib menerima saudara-saudara kita apa adanya? Namun kemudian barulah kebenaran firman Tuhan akan mengajar dan mendisiplinkan hidup kita dan semua jemaat-jemaat langkah demi langkah sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup setiap kami. Kami mau menjadi satu dalam Engkau, dan kami mau terus saling menopang satu dengan yang lain, sehingga setiap firman yang kami terima itu boleh kami hidupi dari hari ke hari. Amin. Jesus loves you and so do I.